Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hasbi Fadilah dengan NIM 55552200073 dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi, jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai analisis konflik atau Analysis of Conflict yang ada di bab 9 buku Teori Akuntansi karya William Scott. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama, overview terlebih dahulu. Perusahaan menjalin banyak kontrak. Ada dua kontrak yang penting, yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan manajernya serta kontrak pemberian pinjaman antara perusahaan dan kreditor. Kedua jenis kontrak tersebut seringkali tergantung pada laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Kontrak kerja seringkali menghitung bonus manajer berdasarkan laba bersih, dan kontrak pemberian pinjaman seringkali memasukkan proteksi bagi para pemberi pinjaman dalam bentuk ketentuan-ketentuan, misalnya agar tidak membayar dividen jika modal kerja jatuh di bawah tingkat tertentu. Teori game dapat membantu kita memahami bagaimana manajer, investor, dan pihak lain yang terkait dapat secara rasional menghadapi konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan. Akibatnya, teori game ini dari teori keagenan relevan dari akuntansi. Selanjutnya yaitu some models of cooperative game theory. Contohnya yaitu pada kartel. Yang pertama, agreement yang mengabarkan cooperative behavior disebut juga kontrak adalah interaksi dari dua atau lebih orang atau organisasi diarahkan menuju tujuan bersama yang saling menguntungkan. Lalu agency teori merupakan cabang dari game teori yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi rasional agen agar bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal ketika kepentingan agen bertentangan dengan prinsipal. Lalu perusahaan dimodelkan terdiri dari dua individu yang rasional, yaitu investor dan manajer, dengan kepentingan yang bertentangan. Kondisi yang terjadi adalah prinsipal tidak dapat mengamati usaha yang dilakukan oleh manajer atau moral hazard. Owner diasumsikan rasional dan risk netral dan ingin memaksimalkan expect hasil bagi perusahaan, sedangkan manajer yang diasumsikan rasional, risk averse, dan effort averse ingin memaksimalkan aspek utilitas kompensasi yang diterima untuk menangani timbulnya sharking. Selanjutnya itu current value accounting and income statement. Nilai pakai mengakui pendapatan sebelum direalisasikan karena arus kas masa depan yang diantisipasi dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Akuntansi nilai wajar mengakui keuntungan dan kerugian saat terjadi perubahan nilai wajar. Akibatnya, akuntansi nilai wajar merupakan upaya untuk meningkatkan sifat laba rugi dan kemampuan laporan laba bersih, sehingga mengurangi keterlambatan pengakuan, meningkatkan kegunaan keputusan bagi investor dan kinerja manajer. Kinerja manajer kemudian diukur dengan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian di atas biaya modal atas biaya peluang aktiva bersih. Jika tidak, perusahaan akan lebih baik menjual aktiva bersih. Dengan demikian, di bawah akuntansi nilai wajar, laporan laba bersih mengasumsikan peran ganda pelaporan keputusan informasi yang berguna bagi investor dan membantu melaporkan kepengurusan manajer. Lalu, apa saja keunggulan daripada informasi manajer itu? Ada berbagai bentuk keunggulan informasi manajer. Salah satu kemungkinannya adalah manajer tersebut mungkin memiliki informasi mengenai payoff sebelum menandatangani kontrak, namun sebelum memilih tindakan pre-decision information. Kemungkinan lainnya adalah manajer menerima informasi setelah ia mengambil tindakan tertentu atau post-decision information. Dengan dipisahkannya kepemilikan dan kendali, tidak mungkin pemilik mampu mengamati bekerjanya akuntansi dan sistem pelaporan dengan terperinci. Meskipun manajer cenderung malas, penghindaran tersebut tidak akan lebih besar daripada yang akan terjadi tanpa adanya kontrak pengungkapan kebenaran tadi, dan manfaat yang diharapkan oleh pemilik pun akan sama. Manfaatnya adalah meningkatnya keyakinan investor bahwa laba bersih yang dilaporkan bebas dari penyimpangan dan bias manajer. Dampak pembatasan ini adalah kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan prinsip pengungkapan untuk memberi jaminan kepada kita bahwa kontrak kompensasi paling efisien yang mungkin tercapai akan melibatkan pengungkapan kebenaran. Cara untuk mengontrol manajemen laba adalah dengan membatasinya dengan menggunakan GAAP
sampai pada titik di mana insentif manajer untuk bekerja keras kembali pulih. Lalu mengenai agensi teori. Agensi teori ini mendasarkan hubungan kontrak agar anggota-anggota dalam perusahaan di mana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness, yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif atau imbalan. Pemberian insentif atau imbalan ini memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari agensi teori atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai posisi daya tawar yang kuat. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara real dan menyeluruh. Namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan. Lalu implikasi teori agensi terhadap akuntansi. Yang pertama, model agensi Holmstrom. Holmstrom mengasumsikan bahwa usaha dari agen tidak dapat diamati oleh prinsipal, tetapi payoff-nya dapat diamati pada akhir periode tertentu. Di lain pihak, Feltham dan C menunjukkan bahwa model Holmstrom atas kasus payoff tidak dapat diamati jika kesimpulan manajer mungkin melakukan aksi konstan. Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa sebuah kontrak yang didasarkan pada sebuah pengukuran performa seperti net income kurang efisien daripada first base. Holmstrom menyatakan bahwa menyediakan pengukuran yang kedua, yaitu harga saham, juga dapat diobservasi dan memberikan beberapa informasi mengenai usaha manajer yang terkandung dalam pengukuran yang pertama. Sebagai efeknya, net income dan harga saham bersama-sama akan memberikan refleksi yang lebih baik mengenai usaha manajer sekarang daripada hanya salah satu saja. Lalu yang kedua, rigidity of contracts. Kontrak cenderung untuk rigid pada waktu ditandatangani. Alasan untuk rigiditas memerlukan beberapa diskusi. Di lain pihak, kita mungkin bertanya jika konsekuensi ekonomi mempunyai tempat dalam kontrak yang diikuti oleh manajer. Mengapa manajer ini tidak menegosiasi ulang kontrak yang mengikuti perubahan dalam GAP atau state realisasi lainnya? Kontrak yang tidak mengantisipasi semua state realisasi yang mungkin adalah tidak lengkap. Lalu yang ketiga, reconciliation of emission securities market theory. Agensi teori mendemonstrasikan kontrak kompensasi yang mungkin paling baik biasanya mensupport kompensasi manajer pada satu atau lebih pengukuran performa. Kemudian manajer memiliki motivasi untuk memaksimalkan performa mereka. Sejak performa yang lebih tinggi membawa pada ekspektasi payoff yang lebih tinggi, ini merupakan tujuan yang ingin dicapai shareholders. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi teori pasar sekuritas yang efisien dengan konsekuensi ekonomi. Pensejajaran tersebut menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi terlepas dari implikasi teori pasar sekuritas yang efisien. Menurut teori pasar sekuritas yang efisien, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi aliran kas saja yang menimbulkan konsekuensi ekonomi. Justru kelakuan yang disebabkan oleh penandatanganan kontrak tidak lengkap yang mengikatlah yang menjadi kekhawatiran para manajer dan yang menyebabkan timbulnya intervensi dalam proses penyusunan standar. Kekakuan tersebut tidak berkaitan dengan apakah perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi aliran kas atau tidak. Meskipun teori permainan konsisten dengan kekhawatiran manajer mengenai kebijakan akuntansi, teori tersebut juga membantu kita memahami temuan Lev bahwa Lev berpendapat
Investor juga berkepentingan dengan kebijakan tersebut bahwa pasar sekuritas tidak efisien. Meskipun demikian, penafsiran lainnya adalah bahwa temuan Lev ini merupakan bukti efisien dan bukan inefisiensi pasar. Untuk memahami successful effort, sekali lagi dampak akuntansi successful effort terhadap laba bersih yang dilaporkan, yaitu bahwa hal tersebut cenderung menurunkan pendapat dan menjadikannya lebih tidak stabil. Kedua dampak tersebut akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian pemberian pinjaman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai analisis konflik pada bab 9. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.